teman-teman, kami dari kelompok 5. Di video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan praktek rekonsiliasi bank. Setelah mempelajari tentang rekonsiliasi bank, baik itu pengertian, bentuk, dan penyebabnya, kita juga harus mengerjakan praktek soal yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank. Kali ini kami akan membahas mengenai praktek soal rekonsiliasi bank. PT Sanjaya menerima rekening koran bank atau bank statement yang menunjukkan bahwa saldo kas perusahaan di bank pada tanggal 30 November 2017 berjumlah Rp19.464.000. Saldo rekening kas per 30 November 2017 menurut catatan perusahaan berjumlah Rp16.976.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perbedaan kedua saldo itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Ini adalah kolom rekonsiliasi bank. Terdapat di saldo awal pencatatan perusahaan sebesar Rp16.976.000 dan saldo awal pencatatan bank sebesar Rp19.464.000. Perusahaan menyetorkan kas sebesar Rp4.400.000, tetapi sampai dengan tanggal 30 November 2017 bank belum mencatatnya. Maka akan berpengaruh kepada pencatatan bank, yaitu ditambah setoran dalam perjalanan sebesar Rp4.400.000. Cek yang masih dalam peredaran sampai dengan tanggal 30 November 2017 sebesar Rp1.346.000. Maka hal ini akan berpengaruh kepada pencatatan bank, yaitu kasnya dikurang cek dalam perjalanan sebesar Rp1.346.000. Bank mendebet biaya administrasi bank untuk bulan November 2017 sebesar Rp26.000 dan baru diketahui perusahaan pada akhir bulan. Maka hal ini akan berpengaruh kepada pencatatan perusahaan, yaitu kasnya dikurang biaya administrasi sebesar Rp26.000. Bank mengkredit jasa giro untuk bulan November 2017 sebesar Rp54.000 dan perusahaan masih belum mencatatnya. Maka hal ini akan berpengaruh kepada pencatatan perusahaan, yaitu kasnya ditambah jasa giro sebesar Rp54.000. Bank telah menagihkan wesel tagihan perusahaan sebesar Rp6.400.000 termasuk bunga weselnya sebesar Rp400.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi pencatatan di perusahaan, yang mana kasnya akan bertambah, akun penagihan piutang wesel sebesar Rp6 juta dan bunga wesel sebesar Rp400.000. Sebuah cek yang diterima oleh perusahaan dari CV Bari, seorang pelanggan sebesar Rp886.000 dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Maka hal ini akan mempengaruhi pencatatan bank, yang mana cek yang tidak ada dananya disebut cek kosong, yaitu dikurangi cek kosong sebesar Rp886.000 di pencatatan perusahaan. Selanjutnya, kita menjumlahkan total yang ditambah dengan total yang dikurang.
Maka total pengurangan pada pencatatan perusahaan adalah sebesar 912.000, didapat dari 16.976.000 dikurang 6.454.000, dan pada pencatatan bank total pengurangannya 1.346.000 didapat dari 13.464.000 dikurang 4.400.000. Selanjutnya, kita menghitung saldo akhir dari catatan perusahaan dan bank. Saldo akhir dari perusahaan yaitu sebesar 22.518.000. Saldo akhir pada pencatatan bank adalah sebesar 22.518.000. Nah, balance kan teman-teman pencatatan perusahaan dan pencatatan banknya pada saldo akhir yang terdapat di bawah ini. Berarti saldo yang benar baik menurut perusahaan maupun bank adalah Rp22.518.000. Setelah diketahui saldo yang benar, maka harus dibuat jurnal penyesuaian bagi perusahaan. Inilah jurnal penyesuaiannya. Nah, yang pertama mencatat pembatalan penerimaan cek kosong. Jurnalnya piutang usaha pada kas sebesar Rp886.000. Yang kedua, mencatat pembebanan beban administrasi bank. Jurnalnya biaya administrasi pada kas sebesar Rp26.000. Yang ketiga, mencatat pendapatan jasa. Jurnalnya kas pada pendapatan sebesar Rp54.000. Selanjutnya, mencatat penerimaan wesel melalui bank, yaitu jurnalnya kas sebesar Rp64 juta pada piutang wesel sebesar 6 juta dan pada pendapatan bunga sebesar 4 juta rupiah. Ini adalah jurnalnya dengan nilai debit dan kredit adalah jumlah yang sama. Demikianlah video penjelasan praktek rekonsiliasi bank dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.